Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Novita Widya Aryani, NIM 1717051369. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perlakuan Akuntansi Biaya Limbah pada Industri Perhotelan, Studi Kasus pada Singaraja Hotel, ex-Pop Hotel Singaraja. Di mana pada bab 1 saya akan menjelaskan tentang ada latar belakang, identifikasi masalah penelitian, pembatasan penelitian, rumusan masalah penelitian, dan tujuan penelitian, serta manfaat hasil penelitian. Yang pertama, latar belakang. Seiring dengan cepatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi yang membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia, di mana perusahaan industri perhotelan adalah suatu entitas yang kegiatan operasionalnya menghasil produk bersifat non-fisik. Grafik perkembangan kunjungan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan kunjungan pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun itu kunjungan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri itu mengalami peningkatan, sedangkan kunjungan wisatawan pada tahun 2020 itu mengalami penurunan. Dampak peningkatan dan penurunan jumlah wisatawan. Di mana ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah peningkatan jumlah wisatawan dapat dijadikan sebagai peluang bagi perusahaan jasa, terutama pemilik hotel dalam perluasan wilayah, sehingga dengan adanya perkembangan hotel dapat mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan sumber pendapatan negara. Sedangkan dampak negatif yang dapat timbul dengan adanya perkembangan hotel adalah berkurangnya sumber resapan air akibat alih fungsi lahan menjadi lokasi pendirian hotel, meningkatnya pembuangan sampah dan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitar hotel. Biaya dampak lingkungan. Adapun biaya dampak lingkungan adalah biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal lingkungan. Nah, masuk ke bahasan perlakuan akuntansi biaya limbah pada industri perhotelan, studi kasus pada Pop Hotel Singaraja. Identifikasi masalah penelitian pada skripsi ini. Pada penelitian ini adalah semakin banyaknya PMI yang berdatangan serta orang atau pegawai dari beberapa instansi tertentu yang terpapar virus COVID-19 dan mengharuskan orang yang terpapar tersebut harus dikarantina atau diisolasi di Pop Hotel Singaraja selama kurang lebih 14 hari. Hal ini mengakibatkan adanya limbah cair dan limbah medis sehingga pihak hotel harus mengeluarkan biaya-biaya dalam mencegah kerusakan lingkungan. Pembatasan masalah penelitian. Pada bidang perhotelan yang bertempat di Pop Hotel Singaraja, berkaitan dengan identifikasi masalah limbah yang ditemukannya, rumusan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi biaya limbah pada Singaraja Hotel ex-Pop Hotel Singaraja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi biaya limbah pada Singaraja Hotel ex-Pop Hotel Singaraja. Adapun manfaat penelitian ini, secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya bidang akuntansi lingkungan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris tentang praktik akuntansi lingkungan yang diimplementasikan oleh industri perhotelan. Sedangkan manfaat secara praktisnya adalah bagi mahasiswa. Kita masuk ke bab 2. Adapun kajian hasil penelitian yang relevan, landasan teori. Pada penelitian ini, kita menggunakan landasan teori, yaitu teori legitimasi, di mana teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Akuntansi adalah mempunyai peran penting dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Selanjutnya adalah akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup
dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan serta mengkomunikasikannya pada stakeholder perusahaan. Selanjutnya, landasan teori pada penelitian ini adalah ada Global Reporting Initiative atau GRI, ISO 26000 dan ISO 10401. Kajian hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang dilakukan Penelitian ini menggunakan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari pada tahun 2019, hasil penelitian dilakukan oleh Jaizuli pada tahun 2019, dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliantini pada tahun 2017. Kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ada rancangan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode dan teknik analisis kualitas. Rancangan penelitian pada penelitian ini adalah kesesuaian perlakuan akuntansi biaya limbah pada Singaraja Hotel, Expop Hotel Singaraja, dan bagaimana perlakuan akuntansi biaya limbah pada Singaraja Hotel Expop Hotel Singaraja untuk mengetahui perlakuan akuntansinya dengan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi, di mana adapun analisis datanya adalah reduksi penyajian data dan menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Metode dan instrumen pengumpulan data pada penelitian ini, yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teori dari William Wiersma tahun 1986 mengatakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu, di mana triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kedua, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara hari pada saat narasumber masih segar atau memberikan data sehingga lebih kredibel. Adapun bab 4 pada penelitian ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan serta implikasi penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian. Expop Hotel Singaraja merupakan hotel yang berdiri di pusat perkotaan. Hotel ini terletak di Jalan Surapati, nomor 12 sampai dengan 14 Singaraja. Hotel ini didirikan pada tahun 2012 dan diresmikan pada tahun 2014. Hotel ini memiliki 149 kamar dengan harga dan fasilitas yang sama. Singaraja Hotel Expo Hotel Singaraja mengklaim dirinya sebagai modern style budget for smart dan eco-friendly travels yang merupakan hotel yang bergaya modern pertama di kota Singaraja. Hotel ini didirikan oleh PT Hardis Hotels Indonesia yang bekerja sama dengan Tausia Hotel Management di bawah kepemimpinan Presiden Direktur GH Holding Insinyur Gede Agus Hardiawan. Singaraja Hotel menyasar kalangan bisnis traveler yang datang ke Singaraja. Visi dan misi Expop Hotel Singaraja adalah menjadi salah satu perusahaan pengembang dan operator properti hotel terbaik di Bali dan mampu bersaing di tingkat nasional. Misi dari Expop Hotel Singaraja yaitu mengembangkan dan membangunnya dengan hotel di lokasi-lokasi premium di Bali dan di kota-kota lainnya di Indonesia menjadi tujuan wisata, selalu mengaplikasikan konsep Go Green Singaraja Hotel pada setiap proses pembangunan dan pengelolaan aset Singaraja Hotel dalam upaya meminimalisasi penggunaan energi dan sumber daya alam, memberikan kepuasan kepada pelanggan, menjadikan perusahaan sebagai suatu badan usaha yang dapat dipercayai oleh stakeholders dengan selalu memberikan yang terbaik melalui penerapan
GCG atau Good Corporate Governance, dan dalam setiap kegiatan usaha. Menjadikan perusahaan sebagai bagian dari karyawan dengan menciptakan pendidikan, pelatihan, dan sistem karir yang memungkinkan karyawan untuk berkembang serta memberikan kesejahteraan kepada karyawan sesuai dengan standar perusahaan yang bergerak di bidang properti hotel. Memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat setempat dalam menyediakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang berbasis properti hotel. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan optimal melalui kemudahan akses informasi. Limbah operasional ex Pop Hotel Singaraja. Terdapat limbah padat. Terdapat beberapa macam limbah padat yang dihasilkan oleh ex Pop Hotel Singaraja. Di antaranya adalah sampah organik seperti sisa potongan sayur dari resto hotel, sedangkan untuk sampah non-organik seperti plastik botol dan sampah taman seperti daun-daunan yang kering dan lain-lain. Limbah cair, limbah dari kamar mandi dan toilet, limbah dari kegiatan dapur hotel, limbah dari laundry hotel, dan limbah dari kolam renang. Sedangkan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, beberapa macam limbah B3 yang telah dihasilkan oleh Singaraja Hotel Expo Hotel Singaraja diantaranya lampu neon bekas, oli bekas, AC bekas, alat-alat elektronik bekas, dan batu baterai bekas. Alur pengolahan limbah padat ex Pop Hotel Singaraja adalah di mana sampah kamar hotel, sampah taman hotel, dan sampah dapur hotel itu dijadikan satu dan dikumpulkan. Setelah terkumpul, pengangkutan sampah itu dibawa ke pembuangan TPA atau tempat pembuangan akhir. Alur pengolahan limbah cair Singaraja Hotel Expo Hotel Singaraja adalah limbah cair toilet dialirkan ke sapi tank, lalu ke tandon penampung menuju bak kontrol, dan diarahkan pada bak penenang atau selanjutnya diproses pada IPAL 1, instalasi pengolahan air limbah. Setelah itu, limbah cair dari kamar mandi, laundry, kolam renang, dan wastafel dialirkan langsung pada tandon penampung menuju bak kontrol, kemudian diarahkan menuju ke bak penenang, bak pengangkut, serta melalui proses penyaringan batu kerica atau grease trap pada unit IPAL 1 dan menghasilkan air yang layak pakai, akan tetapi digunakan untuk penyiraman tanaman di area hotel. Yang terakhir, limbah restoran terdiri atas sisa makanan, minyak, pencucian, bahan makanan, akan dilakukan proses penyaringan terlebih dahulu dengan menggunakan media batu kerica. Setelah melalui proses penyaringan limbah, akan diendapkan di bak pengendapan untuk selanjutnya dialirkan menuju bak kontrol, bak penampung, dan masuk ke IPAL 2 untuk selanjutnya dialirkan ke sumur kosong yang sudah tidak terpakai di dekat area hotel. Adapun biaya limbah Hotel Singaraja Hotel Expo Hotel Singaraja adalah limbah padat. Terdapat biaya bahan bakar, biaya iuran kebersihan, biaya pembelian alat-alat kebersihan, dan biaya perbaikan kendaraan pengangkutan limbah. Limbah cair, biaya perbaikan dan perawatan IPAL, biaya tenaga kerja bagian IPAL, dan biaya uji lab. Limbah B3, biaya pembuatan tempat penampungan limbah B3 untuk sementara. Adapun perincian komponen biaya limbah Singaraja Hotel Expo Hotel Singaraja adalah biaya bahan bakar. Biaya bahan bakar dihasilkan pada hotel itu sehari 20 liter dan dengan harga per liter 5.500 sehingga sehari itu hotel mengeluarkan biaya bahan bakar sebesar 110.000 per hari. Sedangkan per bulannya adalah 3.300.000. Biaya bahan bakar per tahunnya 39 juta. Yang selanjutnya, biaya pembelian perlengkapan kebersihan. Pada tanggal 13 Januari 2020 itu nominalnya 1.966.000. 21 Mei 2020 1.375.000 dan 7 November 2020 725.000. Pengakuan biaya limbah Singaraja Hotel Expo Hotel Singaraja. Adapun pencatatan pada limbah padat Singaraja Hotel Expo Hotel Singaraja dicatat pada laporan laba rugi
dan diakui pada akun biaya kebersihan. Sedangkan pada biaya limbah cair itu dicatat pada pos biaya engineering. Pada biaya limbah B3, sama seperti biaya limbah cair, pencatatannya dicatat pada pos biaya engineering. Analisis pengakuan biaya limbah Singaraja Hotel ex Pop Hotel Singaraja. Pada biaya pengadaan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengolahan limbah dikapitalisasi sebagai aset tetap dan disusutkan secara sistematis berdasarkan umur ekonomisnya. Misalnya, biaya penyusutan peralatan untuk mengurangi pencemaran IPAL memiliki 2 buah IPAL untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya. IPAL dengan penyusutan sebesar 50 juta dibagi 10 sama dengan 5 juta dan dihasilkan biaya penyusutan IPAL 5 juta. Biaya penyusutan tempat penampungan B3 limbah B3 sementara. Singaraja Hotel ex Pop Hotel Singaraja belum melakukan proses pengolahan limbah B3 dan hanya melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang dihasilkan hotel. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 hotel memiliki penyusutan sebesar 750.000 dihasilkan dari 15 juta per 20. Biaya pembelian peralatan untuk mengurangi pencemaran tergolong dalam akun peralatan. Biaya pemilihan pemasok tergolong pada akun biaya pest control. Biaya pengujian pencemaran tergolong pada biaya pengujian pencemaran. Biaya pembuatan tempat penampungan limbah B3 sementara tergolong dalam akun bangunan. Biaya tenaga kerja bagian IPAL tergolong dalam biaya akun gaji karyawan. Biaya pembelian perlengkapan kebersihan dan bahan pembersih tergolong dalam akun perlengkapan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan IPAL tergolong dalam biaya perawatan IPAL, dan biaya bahan bakar tergolong dalam akun biaya bahan bakar. Biaya pemeliharaan tanah dan tanaman area sekitar hotel tergolong pada akun biaya public area. Penyusutan IPAL tergolong dalam akun penyusutan peralatan, dan yang terakhir penyusutan tempat penampung limbah B3 sementara tergolong dalam biaya akun penyusutan bangunan. Implikasi penelitian pada penelitian ini adalah implikasi penelitian praktis. Implikasi penelitian praktis dalam penelitian ini adalah dapat diungkapkannya bagaimana perlakuan akuntansi biaya limbah pada Singaraja Hotel ex Pop Hotel Singaraja. Penelitian menemukan bahwa perlakuan akuntansi biaya limbah ex Pop Hotel Singaraja dalam aktivitas operasionalnya menghasilkan beberapa macam limbah, di antaranya limbah padat, limbah cair, dan limbah B3. Hotel telah melakukan berbagai macam proses guna mencegah timbulnya kerusakan lingkungan dengan mengeluarkan berbagai macam biaya berdasarkan jenis limbah yang diolah. Singaraja Hotel ex Pop Hotel Singaraja mengakui biaya-biaya berkaitan dengan pengelolaan limbah secara akrual basis. Biaya berkaitan dengan pengolahan limbah padat akan dicatat pada pos biaya kebersihan, sedangkan biaya yang berkaitan dengan pengolahan limbah cair dan biaya limbah B3 dikategorikan dalam pos biaya engineering. Sedangkan implikasi penelitian teoritis. Implikasi teoritis penelitian ini berkaitan dengan teori penerapan akuntansi lingkungan, yaitu dengan pengaplikasian akuntansi lingkungan pada usaha hotel.